Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan ya. Kita perhatiin pergerakan IHSG dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, IHSG turun sampai ke support yang ada di MMU ya. Nah, kita perhatiin ini masih menurut saya sih turunnya sih masih di sini ya, masih oke ya, masih belum terlalu dalam. Ya, kita jagain aja IHSG. Jangan sampai sebisa mungkin sih jangan sampai dia bisa break lebih dalam ya. Nah, kita perhatiin ada satu resisten di sini. Nah, kemungkinan minggu depan ya IHSG harusnya sideways dulu ya. Mungkin bakal ngetes di sini lagi 6490 atau mungkin sampai ke 6600. Oke, nah kita jaga apakah IHSG bisa break resisten atas. Kalau bisa itu bagus, lanjut pergerakannya. Cuma kalau nggak bisa ya kemungkinan masih sideways dulu sampai sekitar minggu ketiga. Oke, nah kita review minggu lalu ya. Ada pertama saham Arto ya. Oke, Arto entry point di 15.200 sampai 15.500. Oke, harusnya dapat untuk entry. Ya, cuma masih bolak-balik ya, belum sampai TP. Ya, menurut saya sih ini masih menarik. Atau menurut gue masih menarik ya. MACD juga ada di atas 0. Ya, stokastik memang overbought karena kenaikan di sini ya lumayan tinggi. Cuma ya harusnya masih menarik untuk ngetes ke resistannya. Jadi ya so far ya nggak apa-apa. Kalau masih mau hold silakan, mau CL dulu ya nggak apa-apa. Oke. Oke, yang kedua ada BBTN. Nah, BBTN sendiri kalau kita perhatiin 1745 sampai 1780 ya, CL 1720. Oke, di sini kemarin kena CL, cuma ya harusnya masih ada ketahan ya, masih ada ketahan karena ini EMA 20 masih bisa ditahan. Ya, silakan kalau mau hold, cuma kalau kita ikuti mingguan ya berarti udah CL. Oke. Ali. Nah, Ali sendiri tanggal 5 ya kita masih bisa dapat. Kita masih bisa dapat di 10.500 ya, bahkan 10.575 ya. Highest Ali ada di 11.250. Oke, sampai TP1. Oke, terus era. Nah, era sendiri juga sideways doang, belum kemana-mana. Ya, masih di entry point sekarang bahkan. Jadi ya, kalau mau hold silakan, belum CL ya. Last price 65. Oke, yang kelima ada Tower. Tower ya, sideways beberapa hari, sampai akhirnya Jumat naik ya, sampai ke resist 1. Oke. Ya, overall kita masih cuma 0,63% ya. Ini bagi 5. Oke. Ya, not bad untuk satu minggu. Cuma ya sayang banget karena kan Artonya belum gerak ya. BBTN juga sebenarnya kalau kalau sesuai mingguan sih ya masih oke sebenarnya. Maksudnya sesuai teknikal masih oke. Cuma ya nggak apa-apa. Era kita harapin minggu depan bisa jalan. Oke, untuk minggu depan ada 5 saham lagi ya. Yang pertama ada ABA. Nah, ABA sendiri kalau kalian perhatiin memang lagi downtrend ya. Akan lebih baik kalau dia misalnya bisa break trend line-nya sini. Itu lebih menarik banget. Cuma ya kenapa gue masukin ke mingguan, karena perhatiin ya MACD udah berpotongan ke atas, udah hadap ke atas, dan di sini ada satu support ya di EMA 20-nya. Kemarin juga membentuk candle doji, jadi masih oke. Ya kita ngarepin minggu depan bisa ada reversal dari ABA ya. Oke. ABA kita entry di 448 sampai 458. Oke. CL kalau dia close di bawah 448 ya kita CL di 444. Oke. Karena secara risiko juga masih kecil harusnya kalau 458 ke 444. Ya, 3% lebih aja. Nah, TP1 kita set di sini 478. TP2 500. Nah, 500 ini kalian perhatiin adalah sebuah resisten yang lumayan kuat untuk ABA ya. Karena kan juga angka psikologis. Jadi kalau bisa di break sih harusnya menarik. Yang kedua ada S Hardware ya. S Hardware saham yang sideways agak lama, tiba-tiba hari Jumat break. Jadi ya harusnya masih bisa melanjutkan kenaikan ya. Oke, S Hardware kita entry di 1460 sampai 1490. Oke, kita CL kalau misalnya dia break, dia closing di bawah sini ya. Ya 1450. Oke lah, kita CL di 1445 ya. TP1 terlalu dekat. Nah, 1550 dan juga 1610. Oke, yang ketiga ada MTech ya. MTech juga sama, break resistant, bagus, volumenya juga oke, stokastik hadap atas, MACD juga udah di atas 0. Harusnya menarik buat MTech minggu depan. Ya, MTech entry di 1925 sampai 1970. 1975, sorry. Ya.
Kita perhatiin kalau dia closing di bawah sini ya masih masuk akal ya. CL di 19.15. TP1 ya, coba set di sini terlalu deket ya. Ini ada satu resisten, kalian perhatiin kalau misalnya bisa di break sih bagus ya, 2030. Tapi target pertama di 2100, target kedua di 2150. Sorry, di 2190. Oke, yang keempat ada IPCC. Nah, IPCC sideways lumayan lama ya kalau kalian perhatiin. Cuma ya kalau kenapa menurutku ini menarik ya, karena kalau kita lihat ya ini dia sideways tapi MACD dia udah mulai naik ya. Kalau kalian tarik garis, dia turun, ada sebuah divergence ya. Ya ini menarik sebenarnya. Jadi kita boleh spekulasi aja. Lagian juga secara risiko masih kecil ya. IPCC 540 sampai 555, CL kalau di bawah 540, 530. Ya, kalau menurutku sih di bawah 540, closing di bawah 540 langsung cabut aja nih. Karena ini sebuah double bottom juga kan kalau kalian perhatiin. Oke, 555 target 1 kita set di ya di sini agak jauh ya, 590 target 2 aja itu. Oke, target 1 kita set di 575. Target 2 kita set di 595. Terakhir MNCN. Oke, MNCN 2 hari ini bagus ya. Volumenya juga bagus, kenceng naik ya. Kita perhatiin. Menarik juga ini untuk minggu depan. Oke. Kita entry point MNCN di 930 sampai dengan 945. Ya, kalau misalnya turun di bawah 930 ya CL di, nah ini ada MA20 ya, kalian boleh jaga di MA20. Kita CL di 905 aja. Oke. Sorry, CL di 900, kita entry dari 915 ya. 915 sampai 945, CL di 900. Oke, TP1 985, TP2 1015. Oke, itu aja untuk minggu depan ya. Jadi saham sideways, ingat kalau misalnya belum break resistance ya mungkin agak berat ya, jangan di hold terlalu lama. Jadi ya mungkin kalau di resistance bisa dijual dulu ya. Kayak misalnya Friend ya, kita perhatiin. Friend juga agak ketahan ya di sini 112 ya. Jadi ini juga bikin new low, kemarin agak kurang bagus, cuma volumenya kecil ya. Jadi masih oke di hold. Cuma secara tabel kan kita pindah ke kanan ya, mungkin bisa sideways dulu di sini. Dan kalau misalnya juga kayak agro kalau kalian perhatiin juga ya masih bolak-balik aja gitu. Ini tuh 150 lumayan kuat nih. Kalau mau ya, kalau bisa di break sih bagus gitu. Oke, gitu aja untuk minggu depan. Ya, semoga cuan semuanya.